Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Untung Novianto SPRMM. Saya merupakan dosen tetap program studi Sarjana Pariwisata Universitas Aisyah Bandung pada Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial. Pada semester ini saya mengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Pariwisata. Mata kuliah ini saya ampu karena sesuai dengan kompetensi keilmuan saya. Selain mengajar, saya juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pengembangan pemasaran, wisata, pemberdayaan masyarakat, pengembangan UMKM, dan digital marketing pariwisata, dan pemasaran destinasi berbasis pengalaman wisata. Melalui pengalaman tersebut, saya berharap materi yang kita pelajari tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dikaitkan dengan praktik nyata di industri pariwisata, sehingga dapat menjadi bekal ketika kita atau para mahasiswa memasuki dunia kerja. Pada mata kuliah ini saya membagi menjadi 4 CPL atau ada 4 CPL yang dititipkan pada mata kuliah ini, yaitu CPL 4, CPL 5, dan CPL 6. CPL 4 mampu melakukan aktivitas wisata berwawasan ekonomi kreatif dalam menciptakan insan pariwisata yang profesional. CPL 5 yaitu mampu mengimplementasikan keterampilan komunikasi dan informasi ilmiah pada aktivitas pariwisata baik dalam bahasa asing maupun bahasa Indonesia. Dan yang terakhir adalah CPL 6 yaitu mampu membangun kapasitas manajerial dan kepemimpinan. Selain ada 3 CPL yang dititipkan pada mata kuliah ini, saya membagi CPL ini menjadi 3 CPMK, yaitu CPMK 1, CPMK 2, dan CPMK 3. CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu menganalisis dalam menentukan target pasar. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis mengenai meningkatkan promosi dan pelanggan. Dan CPMK yang terakhir yaitu mahasiswa mampu membuat rancangan strategi pemasaran dalam perspektif Islam. Nah, ketiga CPMK ini akan saya bagi ke beberapa sub CPMK yang nanti akan jatuh pada tiap pertemuan di tiap minggunya. Pada semester ini kita akan mempelajari mata kuliah Manajemen Pemasaran Pariwisata. Mata kuliah ini mempunyai bobot 3 SKS yaitu teori. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah inti pada program studi Sarjana Pariwisata karena memberikan pemahaman mengenai bagaimana sebuah destinasi, hotel, restoran, biro perjalanan wisata, maupun usaha jasa pariwisata mampu menarik, mempertahankan, dan meningkatkan loyalitas wisatawan melalui strategi pemasaran yang tepat. Di era digital saat ini, keberhasilan suatu destinasi wisata tidak hanya ditentukan oleh keindahan alam atau kelengkapan fasilitasnya, namun juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana destinasi tersebut dipasarkan, bagaimana membangun citra destinasi, memahami perilaku wisatawan, memanfaatkan media digital, serta menciptakan pengalaman wisata yang berkesan. Deskripsi pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Pariwisata ini adalah berdasarkan rencana pembelajaran semester yang telah direncanakan. Mata kuliah ini membahas tentang seni dan ilmu dalam memilih pasar sasaran, memperoleh pelanggan, mempertahankan pelanggan, meningkatkan loyalitas, serta menciptakan, menyampaikan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul, khususnya dalam industri pariwisata. Pembelajaran juga mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan praktik pemasaran pariwisata. Dengan kata lain, selama 1 semester nanti kita tidak hanya belajar mengenai teori pemasaran, tetapi juga belajar bagaimana menerapkan strategi pemasaran pada destinasi wisata seperti hotel, restoran, desa wisata, event pariwisata, hingga platform digital. Nah, nanti materi-materi yang akan kita pelajari pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Pariwisata ini adalah konsep dasar manajemen pemasaran pariwisata, 2 konsep pemasaran dalam perspektif Islam, 3 segmenting, targeting, dan positioning, 4 strategi memenangkan pasar, 5 perilaku konsumen wisata, 6 karakteristik pasar pariwisata, ke-7 adalah unique selling proposition, ke-8 kepuasan dan loyalitas wisatawan, 9 distribusi produk wisata, komunikasi pemasaran, integrasi nilai-nilai Islam dalam pemasaran pariwisata, dan yang terakhir adalah penyusunan proposal strategi pemasaran destinasi wisata. Nah, selain materi di atas, pada mata kuliah ini saya menerapkan beberapa metode
Salah satunya adalah metode integratif, yaitu saya mengintegrasikan hasil penelitian saya pribadi pada mata kuliah ini pada beberapa pertemuan. Selain mengintegrasikan hasil penelitian saya pribadi, ada hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah saya lakukan yang saya integrasikan pada mata kuliah manajemen pemasaran pariwisata ini. Tujuannya adalah untuk memperkaya wawasan mahasiswa dalam pengembangan atau pelaksanaan pemasaran di industri secara nyata itu seperti apa. Selain ada penerapan metode integratif, ada juga penerapan metode kolaboratif, yaitu kita membagi studi kasus menjadi tugas pribadi ataupun tugas kelompok. Jadi kita ada pembagian tugas pribadi dan ada pembagian tugas kelompok. Selain itu, kita menggunakan sistem kooperatif atau cooperative learning, yaitu kita bekerja atau belajar dalam kelompok, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Nah, selain metode tadi yang telah saya jelaskan, masih banyak metode-metode lain seperti project based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Karena kita dalam penerapan mata kuliah manajemen pemasaran pariwisata ini sangat membutuhkan beberapa metode untuk memecahkan masalah dan memperkaya keilmuan mahasiswa di program studi manajemen pemasaran pariwisata. Apa sebenarnya pemasaran? Banyak orang menganggap pemasaran hanyalah kegiatan menjual. Padahal pemasaran jauh lebih luas daripada sekedar menjual. Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah proses sosial dan manajerial di mana individu maupun kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan melalui proses penciptaan serta pertukaran nilai. Apa maksudnya? Misal seperti ini, Traveloka tidak menjual hotel, Traveloka menjual kemudahan. Disneyland tidak menjual wahana, tapi Disneyland menjual pengalaman. Karena itu, mata kuliah ini menjadi salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki oleh calon sarjana pariwisata. Untuk lebih lengkapnya, kita akan masuk ke perkuliahan pada mata kuliah manajemen pemasaran pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, selamat jumpa kembali dengan saya di mata kuliah manajemen pemasaran pariwisata. Bagaimana kabar teman-teman semua? Oke, alhamdulillah. Nah, kita kali ini udah masuk di pertemuan 2 ya. Tapi sebelum kita masuk pertemuan 2, sebelum kita mulai perkuliahan ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pertemuan kita memberikan hidayah dan hikmah bagi kita semua ya. Sebelum saya masuk ke pertemuan 2, saya ingin mengulas dulu di kesimpulan pertemuan 1 kemarin. Apakah ada yang masih belum memahami konsep dasar pemasaran pariwisata? Silakan acungkan, nanti kita bahas. Atau ada yang belum jelas tentang materi yang saya sampaikan di pertemuan 1 kemarin? Oh, silakan. Izin bertanya terkait pertemuan kemarin. Kemarin tuh Rina belum nangkep tentang fungsi manajemen pemasaran. Nah, fungsi dasar manajemen pemasaran pariwisata adalah yaitu adanya tahap perencanaan, adanya tahap pengorganisasian, adanya actuating, dan terakhir controlling atau evaluasi. Di mana semua itu adalah menjadi satu rangkaian. Kalau ada satu rangkaian yang tidak sesuai, itu akan mempengaruhi proses lainnya. Begitu. Jadi itu adalah konsep dasar manajemen pemasaran pariwisata. Karena kalau itu ada ketidakseimbangan, konsep lainnya akan saling terpengaruhi. Seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya tentang kesimpulan materi pertemuan 1 kemarin? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan ke materi ini. Sebelum saya menjelaskan materi pertemuan 2, saya akan kembali mengulas soal RPS, yaitu rencana pembelajaran semester, yaitu panduan kita atau acuan kita dalam mata kuliah manajemen pemasaran pariwisata. Nah, pada mata kuliah ini ada 4 CPL, yaitu CPL 4, CPL 5, dan CPL 6 yang akan dibagi menjadi 3 CPMK, yaitu CPMK 1, CPMK 2, dan CPMK 3. Nah, seperti apa indikator penilaian atau poin-poin penilaian apa yang akan nanti
teman-teman jadi acuan dalam mata kuliah ini, yaitu dalam mata kuliah ini ada 4 komponen, yaitu 1 tugas, 2 perilaku, 3 kehadiran, keempat adalah UTS UAS. Untuk poinnya adalah bobot tugas yaitu 30%, untuk UTS 20%, untuk perilaku 10%, untuk kehadiran 10%, dan untuk UAS 20%. Jadi saya harapkan teman-teman punya target untuk diri masing-masing, punya punya effort bagaimana teman-teman mengejar tiap poinnya agar mempunyai nilai tinggi. Karena apa? Karena kalau 1 poin kecil itu akan mempengaruhi di akumulasi nilai akhir. Nah, sini saya akan kembali mengulas ya apa aja CPL-nya dan CPMK-nya apa saja. Nah, saya juga akan kembali mengulas tentang deskripsi mata kuliah di manajemen pemasaran pariwisata, yaitu adalah membahas tentang seni dan ilmu meraih pasar, bagaimana kita memuaskan pelanggan, karena di mata kuliah ini adalah kita ingin memenuhi kebutuhan siapa? Konsumen atau wisatawan. Nah, jadi bagaimana kita menerapkan strategi-strategi yang efektif, bagaimana seninya, bagaimana ilmunya untuk menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai-nilai pelanggan dalam bidang pariwisata. Nah, berikut CPL-nya, CPL 4, CPL 5, dan CPL 6. Nah, nanti kalau teman-teman ingin membaca CPL 4-nya apa saja, RPS-nya ini akan saya bagikan ke PJ kelas atau bisa teman-teman akses di siakadnya masing-masing ya. Nah, berikut adalah rujukan pustaka yang bisa teman-teman cari dalam mata kuliah ini. Ini ada beberapa rujukan utama dan ada beberapa rujukan pendukung. Dan mata kuliah ini juga adalah hasil integrasi dari penelitian saya pribadi tentang manajemen pemasaran pariwisata yang telah diintegrasikan pada mata kuliah manajemen pemasaran pariwisata ini. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan tata tertib dulu ya. Mahasiswa diwajibkan hadir 15 menit maksimal keterlambatannya. Kedua, kita sama adil. Jadi bukan hanya mahasiswa yang tidak boleh terlambat, tapi dosen juga tidak boleh terlambat. Jadi kalau misalkan mahasiswa nanti telat, itu dianggap tidak hadir. Begitupun dosen, kalau dosen tidak hadir, itu kelas dinyatakan kosong. Mahasiswa harus berpenampilan rapih, menggunakan kemeja dan sepatu, tidak berbicara rekannya di dalam kelas. Mahasiswa tidak diperkenankan menyalakan handphone di dalam kelas. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Kita akan langsung masuk ke materi pada pertemuan 2 ini, yaitu tentang bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah satu konsep yang dikemukakan oleh Kotler and Keller. Apa saja sih konsep bauran pemasaran itu? Yaitu ada yang namanya konsep 4P. Product, price, promotion, dan place. Produk dalam bidang wisata apa saja sih? Ada yang tahu nggak? Apa? Atraksi, apa lagi? Akomodasi. Bagus. Apa lagi? Transportasi. Kalau price apa aja? Harga. Seperti apa sih penerapan harga atau harga di bidang wisata itu biasanya apa sih? Ada yang tahu? Harga adalah bagaimana
keunggulan atau nilai produk kita di mata konsumen seperti apa. Harga adalah menentukan kualitas. Ada harga, ada kualitas. Nah, harga yang terlalu tinggi tentunya akan menjadi pertimbangan bagi calon wisatawan atau calon konsumen. Begitupun harga yang murah. Kenapa harga yang murah menjadi nilai negatif untuk calon wisatawan atau calon konsumen? Saya analogikan gini, kalian kalau misalkan melihat barang yang rata-rata misalkan 50.000 nih ya, tiba-tiba barang itu dijual harga 10.000 atau 5.000, kira-kira kalian curiga tidak? Curiga. Nah itulah, harga yang terlalu rendah itu akan mempengaruhi kepercayaan konsumen. Yaitu kita bagaimana menentukan strategi penetapan harga. Promosi dalam bidang wisata apa aja sih contohnya? Spanduk, flyer, iklan, media sosial ataupun media konvensional. Media digital kira-kira yang paling banyak menayangkan tentang konten-konten wisata apa saja sih? TikTok, Instagram, YouTube. Kira-kira konten yang paling menarik menurut kalian apa sih? Yang sering dilihat di TikTok itu? Explore destinasi ya. Nah, jadi promosi ini adalah suatu hal yang penting. Ini menjadi ujung tombak dalam suatu pemasaran. Nah, promosi yang jelek nanti akan mempengaruhi citra atau kepercayaan calon konsumen. Jadi untuk menayangkan promosi ini kita harus benar-benar mengedepankan kualitas. Bagaimana nanti calon konsumen kita yang asalnya tidak mau menjadi mau, yang asalnya ragu menjadi setuju. Itulah tujuan dari promosi. P berikutnya adalah price. Apa price itu? Tempat. Nah, ini juga merupakan hal penting karena kalau produk dan jasa tidak punya tempat, itu tidak ada yang namanya tempat jual, atau kalau barang itu tidak ada etalasenya. Nah, tempat ini sekarang kita bagi menjadi dua. Ada tempat digital, ada tempat tradisional. Tradisional contohnya adalah pasar, swalayan, ataupun kaki lima. Digital apa saja? Ada marketplace. Marketplace kita bagi lagi. Ada Shopee, Tokopedia, dan masih banyak lagi marketplace yang bisa menjadi tempat jualan digital. Nah, bagaimana penerapan 4P ini dalam bidang pariwisata? Nah, produk. Kalau misalkan kita tidak punya produk dalam wisata, apa yang akan kita jual kepada konsumen? Misalkan Pak Isal datang ke suatu tempat wisata, tapi tidak tahu produk apa yang ingin dibeli. Itu kita bingung mau ngapain di sana kan? Masih ingat konsep dasar pariwisata? Something to do, something to buy, something to see. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita bisa beli? Apa yang kita bisa kan? Nah, produk masuk ke komponen itu, yaitu produk inti, yaitu produk ini kita bagi menjadi dua, yaitu produk tangible dan produk intangible. Produk tangible adalah produk yang berwujud, sedangkan produk intangible itu adalah produk yang tidak berwujud. Karena pariwisata itu tidak semuanya produknya terlihat. Ada juga produk yang tidak terlihat, yaitu jasa, servis, dan pelayanan. Nah, price ini adalah strategi yang perlu diperhatikan karena
Semakin banyaknya pesaing di bidang wisata, di bidang jenis yang sama, tentunya kita harus memainkan penetapan harga. Anggap satu produk yang sama travel ke Bandung Pangandaran ya. Itu kan pasti tidak hanya satu travel yang menawarkan produk Bandung Pangandaran. Salah satu poinnya apa? Pasti ada perbedaan harga. Dengan kualitas yang sama, harga yang paling murah siapa? Harga yang paling kompetitif siapa? Pelayanan yang paling prima siapa? Tentunya dengan harga yang paling rendah dan pelayanan yang paling bagus, itu akan menjadi calon pilihan konsumen. Kita lanjut ke P berikutnya, yaitu promotion. Suatu produk kalau tidak punya promosi, itu tidak akan dikenal kepada calon konsumen. Anggapnya gini, kalian punya produk, kalian baru bikin makanan ya. Nah, tapi orang-orang belum tahu makanan yang kalian buat itu kira-kira akan laku tidak? Nah, itu adalah tugas dari si promosi, yaitu merencanakan sebelum produk itu dijual, bagaimana target pasarnya, si makanan kita akan dijual ke siapa, nanti target market utamanya siapa, itu adalah tugas si promosi. Jadi merencanakan sebelum proses penjualan kepada siapa produk kita akan dijual, target marketnya siapa, dan pangsa pasar utamanya kira-kira umur berapa produk kita. Berikutnya yang terpenting adalah price. Di mana produk kita akan dipasarkan. Apakah pada pasar konvensional ataupun pada pasar digital. Sebelum saya lanjut kepada materi berikutnya, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Silakan sebutkan nama dan NIM-nya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Sari Setiawati dengan 702023015. Saya ingin bertanya nih Pak, bagaimana sih implementasi promosi pada era digital saat ini? Nah, promosi pada era digital yaitu kita menggunakan platform-platform yang ada di media digital untuk memasarkan produk kita. Contohnya adalah TikTok Shop, Shopee, Facebook, Tokopedia, dan masih banyak marketplace lainnya. Jadi semua produk yang memang dijual, dipromosikan melalui platform digital itu masuk ke kategori promosi digital. Jadi kita lihat media apa yang kita gunakan. Gimana? Sudah jelas? Nah, baik, kita masuk ke materi berikutnya ya. Nah, kita akan membahas salah satu item atau komponen dari produk. Satu adalah strategi produk pariwisata kontemporer. Di sini ada satu contoh yaitu atraksi wisata. Atraksi wisata adalah satu daya tarik yang menjadikan calon wisatawan ingin datang ke tempat wisata. Misalkan gini, kalian datang ke tempat wisata, ternyata atraksi wisatanya tidak menarik. Itu coba apa yang kalian rasakan? Satu, kecewa, menyesal. Ketiga, tidak ingin datang lagi ya. Jadi bagaimana kita mengemas, merencanakan, memanage suatu atraksi wisata menjadi suatu tempat yang mempunyai daya tarik utama dalam memikat minat kunjungan wisatawan yang berkelanjutan. Yang artinya orang tidak kapok setelah datang, tidak mau datang lagi. Kita harapannya adalah orang setelah datang merekomendasikan, puas, dan memberitahukan temannya bahwa tempat ini tuh bagus loh, tempat ini tuh recommended lah kalau bahasa anak muda sekarang ya. Nah, selain tadi ada atraksi wisata, tentunya ada penunjang dari produk tersebut, yaitu amenities utama, yaitu fasilitas pendukung. Misalkan gini, kalau suatu tempat tidak ada restoran, tidak ada musola, tidak ada toilet, itu kira-kira repot tidak kalau kalian datang? Repot ya. Jadi si amenities utama ini adalah merupakan pendukung utama yang sangat penting atau krusial, karena kalau hanya ada atraksi wisata tapi tidak ada penunjang, itu ada ketidakseimbangan, yang artinya akan muncul ketidakpuasan dalam si calon wisatawan atau wisatawan yang telah berkunjung. Peningkatan aksesibilitas destinasi adalah kunci dalam memperkuat daya saing kompetitif produk wisata di era pasar global. Nah, berikut saya akan masuk ke strategi price, yaitu adalah bagaimana kita menentukan harga yang kompetitif. Kedua, bagaimana kita
membuat suatu pengaruh yang seasonality atau membuat konsumen atau calon wisatawan yang asalnya tidak mau itu menjadi mau, yang tidak tertarik menjadi tertarik. Pernah kalian dengar paket bundling? Nah, yaitu satu paket harga tapi di dalamnya terdiri dari beberapa item. Tujuannya apa sih paket bundling itu? Lebih murah yang kalian harapkan ya. Apalagi? Menarik minat. Menarik minatnya bagaimana? Jadi tertarik aja gitu kok buat ada konten atau ini bundling. Oke, jadi kalian bisa membeli satu produk, beberapa produk yang sama dalam satu kali pembelian. Tentunya biasanya ada potongan harga. Paket bundling itu biasanya merupakan kumpulan dari produk-produk yang memang kurang laku atau kalau makanan tuh hampir mencapai batas expired. Makanya dibuat paket bundling agar satu kali penjualan mereka bisa menjual beberapa produk. Nah, strategi bundling adalah satu, mengintegrasikan paket, kedua adalah melakukan peningkatan penjualan. Tadi setelah produk, price, kita sekarang masuk ke promosi. Nah, pada zaman era digital, peran advertising atau digital itu adalah merupakan satu hal yang penting. Karena apa? Hampir 24 jam sekarang orang-orang membuka smartphone. Orang-orang mengakses internet. Bangun tidur saja orang-orang kadang lebih memilih melihat handphone dibandingkan mencari sarapan. Benar nggak? Nah, itulah karena sekarang konsumsi digital yang sangat masif, kenapa kita tidak melakukan penerapan strategi pemasaran melalui media digital? Karena kita melihat kebiasaan calon konsumen, calon wisatawan yang hampir 24 jam mereka menggunakan smartphone. Yang dimana kita bisa mensisipkan iklan, promosi tentang produk kita. Satu, ada peran advertising, yaitu fokus pada perikanan. Yaitu untuk membangun kesadaran merek yang kuat di pasar global. Tentunya memastikan produk dan barang dan jasa yang kita punya dipasarkan secara luas. Sales promotion, yaitu digunakan untuk mendorong kunjungan singkat melalui insentif menarik bagi wisatawan, menciptakan urgensi dan nilai tambah dalam pengalaman wisata. Nah, selanjutnya yang paling penting adalah public relation. Bagaimana kita menjaga produk kita, nama baik produk kita kepada mitra-mitra agar si calon mitra kita punya persepsi positif tentang produk kita, punya kepercayaan kepada produk kita. Itu adalah tugas seorang PR. Sampai sini ada yang mau tanyakan lagi? Cukup? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin saya cukupkan mata kuliah manajemen pemasaran pariwisata sampai sini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat umumnya buat kalian, khususnya untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.